Selamat pagi saudaraku, kita berjumpa kembali hari ini melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Wahyu materai yang ke-7, pasal yang ke-8 ya saudaraku. Saat saya melihat judulnya ini, saya merasa bergetar. Jadi sekali lagi saya beritahukan kepada saudaraku, saya sampaikan bahwa saya ini hanya seorang hamba. Saya ini hanya seorang utusan. Ya saudaraku, utusan untuk menulis, utusan untuk membacakan, dan utusan untuk membahas. Jadi saudaraku, tidak ada yang spesial, tidak ada yang ingin mengambil jemaat Anda, ataupun subscriber Anda, ataupun anggota Anda, atau apapun itu, tidak ada. Jadi saya ini hanya murni membacakan, menuliskan, dan menyampaikan ya. Jadi tidak ada maksud untuk supaya persekutuan doa kami menjadi besar, tidak. Mengapa demikian? Karena Yeshua HaMashiach sendiri yang menyatakan kepada kami, cukuplah kumpulan kecil ini, karena kami memang berkumpul untuk melayani, bukan mengumpulkan jiwa-jiwa di tempat kami. Jadi jangan salah, dan jangan juga ada yang kepanasan, jangan ada yang kebakaran hatinya, karena ada kami hadir. Jangan ya saudaraku. Mengapa demikian? Karena kalau Anda adalah hamba-hamba Tuhan, engkau adalah nabiah dan yang lainnya, ketika kami hadir, seharusnya spiritmu menangkapnya. Ya, roh yang ada di dalam kamu, jikalau itu roh Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach namanya, maka engkau akan menangkap. Mau Yahusua, mau apapun namamu, jikalau itu Yeshua HaMashiach, pasti kita akan bersatu. Ya, jadi para rasul pun sama. Paulus dan Barnabas, mereka berselisih, mereka tidak sependapat satu sama lain. Tetapi mereka bisa berjalan beriringan, sepelayanan, tidak saling menjatuhkan ya saudaraku ya. Jadi mari ya semuanya, hamba-hamba Tuhan, semua para pendoa syafaat, para penginjil, ayo bergandengan tangan. Karena waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat dekat, jangan ada yang berselisih sendiri, tetapi mari kita satukan hati, mari kita rangkul jiwa-jiwa, dan mari kita temukan jiwa-jiwa yang tersisa ya, jiwa-jiwa yang terpilih, supaya kita bisa bantu Yeshua HaMashiach mempersiapkan diri mereka dan diri kita sendiri dilayakkan di hadapan Yeshua HaMashiach. Setuju ya saudaraku? Nggak setuju ya nggak apa-apa. Yang jelas camkan, saya hanya utusan, saya hanya membacakan, dan saya ini penuh kelemahan, saya tidak pandai seperti para profesor, saya tidak pandai seperti Anda. Jadi saya ini diberitahu Roh Kudus, kepekaan saya yang dipakainya. Jadi saya diproses, dimurnikan sejak masih dalam kandungan. Kalau saya ceritakan kisah hidup saya, ngeri saudaraku ya, bagaimana Bapa memproses dan menguduskan hidup saya sehingga dilayakkan menerima makna dari kitab Wahyu ini. Tapi Bapa bilang, tidak nak, karena akulah yang harus disampaikan. Waktunya sangat singkat, biarkan umatku berfokus kepadaku. Jadi saudaraku, saya harap Anda bisa merasakan dibangkitkan, dibangunkan, dan engkau bisa menata kembali rohmu, menata kembali hatimu, menanggalkan setiap sakit hatimu, kekecewaanmu. Ayo menatap maju bersama menyambut Yeshua HaMashiach. Jangan seperti gadis yang bodoh, kehabisan minyak pada waktu yang sangat genting ketika Yeshua HaMashiach datang ke depan pintu. Ya, jadi itu ya saudaraku, kita akan masuk ke meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Bapa Yahweh, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah
dan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Bapa Yahweh. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ya saudaraku, jadi diulangi lagi di sini. Akan ada kejadian ketika malaikat ini melemparkan api dari mezbah itu ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan terjadilah gempa bumi, saudaraku ya. Nah, apa maknanya? Makna yang pertama, saudaraku, silahkan semuanya berkonsentrasi dan ayo belajar karena materinya sudah sulit ini ya. Jadi bagi kita manusia, tapi bagi Roh Kudus tidak. Ya, saya waktu dipakai menyingkapkan ini, kepala saya itu seperti ditusuk-tusuk paku pada waktu saya berhenti dan tidak mengerti. Ya, lalu setelah enak begitu, lancar mengalir, bisa menulis lagi, saudaraku ya. Saat ketujuh meterai dibuka, maka kurang lebih selama 30 menit suasana akan sangat senyap, saudaraku ya. Jadi ingat, akan terjadi suasana yang sangat senyap. Bapa Yahweh memberikan 7 sangkakala kepada ketujuh malaikat yang berdiri di hadapannya. Jadi siapa yang memberikan sangkakala itu? Bapa Yahweh sendiri ya. Doa-doa yang ketiga maknanya, doa-doa orang-orang yang percaya kepada Yeshua dan hidup benar disebut sebagai doa dari orang-orang kudus, saudaraku ya. Dikumpulkan dalam cawan ya, dalam cawan, tahu kan cawan? Ya, diletakkan di atas mezbah emas. Ya, di atas mezbah emas itu letaknya di hadapan tahta Bapa Yahweh. Maka ketika doa-doa itu dibakar oleh malaikat akan menjadi asap dan berbau harum memenuhi seluruh ruangan surga hadirat Bapa Yahweh, saudaraku ya. Nah, doa-doa ini menjadi persembahan yang kudus yang dimurnikan dengan api dari mezbah. Kalau ada yang mendapatkan penglihatan, doa yang kita keluarkan itu sudah berupa seperti asap, benar. Tapi itu nanti berkumpul dalam sebuah cawan ya. Dan nanti di surga diproses lagi ya, menjadi persembahan dupa yang harum kepada Bapa Yahweh. Doa-doa ini menjadi persembahan yang kudus dan dimurnikan dengan api dari mezbah. Ya, jadi doa-doa yang naik seperti asap ini nanti masih dikumpulkan lalu dimurnikan lagi dengan api dari mezbah. Lalu dilemparkan ke bumi, saudaraku. Nah, pengertian seperti ini manusia tidak dapat menjangkaunya, saudaraku ya. Maknanya bahwa jawaban-jawaban doa itu dikirimkan kembali pada setiap pribadi yang telah mendoakannya. Jadi ya, saudaraku ya, jadi ketika saya ulangi lagi ya, doa-doa ini menjadi persembahan yang kudus dan dimurnikan dengan api dari mezbah. Setelah dimurnikan, dilemparkan kembali ke bumi. Maksudnya dilemparkan, dikirimkan kembali kepada masing-masing yang berdoa, begitu ya. Maknanya bahwa jawaban-jawaban doa itu dikirimkan kembali pada setiap pribadi yang telah mendoakannya. Jadi pada saat kita berdoa, saudaraku, sabarlah. Kita harus menunggu jawaban Tuhan dengan sabar. Jadi nggak langsung instan. Tapi ada doa-doa yang langsung instan, biasanya yang membahayakan nyawa kita. Ya, jadi yang berhubung dengan keselamatan seperti itu biasanya cepat sekali. Ya saudaraku, karena doa-doa tersebut dipilah-pilah. Ini saudaraku yang harus kita mengerti, dipilah-pilah oleh para malaikat yang bertugas
Ada yang langsung mendapat respon karena memang dipandang perlu langsung dijawab. Biasanya berhubungan dengan keselamatan dan kuasa dan kemuliaan Yeshua yang akan dinyatakan segera dalam hidup dan doa tersebut. Ini merupakan makna untuk pribadi ya. Jadi yang disampaikan tadi adalah penjelasan jawaban doa secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lagi bingung ya. Adapun makna yang kedua, ada nih makna yang kedua saudaraku ya, memiliki arti secara universal. Adalah apa secara universalnya? Doa-doa orang-orang kudus yang dikumpulkan dalam cawan disiapkan untuk hari penghakiman, hari pembalasan saudaraku ya. Pada saat kapan? Saat kedatangan Yeshua HaMasyiah ya. Jadi cawan murka Bapa Yahweh ini berisi doa-doa orang-orang kudus yang menunggu penderitaan mereka dibalaskan atas orang-orang durhaka di bumi. Makanya ada ayat, pembalasan adalah hakku. Jadi kalau kita disakiti orang lain, luar biasa menderita karena orang lain, jangan membalas dengan kekuatanmu sendiri. Karena kalau dengan kekuatanmu sendiri, engkau hanya akan dipermalukan ya. Jadi balaslah dengan kuasa Roh Kudus. Jadi biarkan Yeshua HaMasyiah sendiri yang membalas. Bagian kita apa? Mengampuni, mengasihi, mendoakan, memberkati ya. Jadi engkau yang mungkin panas hati dengan saya, jangan ya. Dosa Anda sendiri yang rugi, bukan saya ya. Jadi teduhkan hatimu, damaikan hatimu ya. Kiranya Yeshua HaMasyiah menjamah hatimu, pikiranmu, mulutmu, jiwamu, dan rohmu ya. Maaf ya, saya ulangi tadi lupa sampai mana ini saya. Jadi cawan murka Bapa Yahweh tadi berisi apa saudaraku? Doa-doa orang-orang kudus yang menunggu penderitaan mereka dibalaskan atas orang-orang yang durhaka di bumi ini. Nah, pada hari kedatangan Yeshua tiba, ketika malaikat melemparkan cawan itu ke bumi, ini diulangi lagi dari atas ya, meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan juga gempa bumi. Ini menggambarkan waktu kedatangan Yeshua yang kedua akan disertai dengan guruh, halilintar, dan gempa bumi. Sekali lagi saya katakan dan saya ingatkan, Roh Kudus yang menyuruh saya menuliskannya. Saya tidak sanggup menjangkau pemikiran sampai sejelas itu. Jadi kita bisa mengerti bahwa akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, maha dahsyat saudaraku ya. Nah, jadi kalau ada berita-berita akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, sudah jangan khawatir, jangan takut. Makin mendekat pada Yeshua HaMasyiah. Karena saudaraku, hari-hari ini bukan waktunya bagi saya ataupun Anda ya, semuanya seminar, lari kemana-mana, KKR di mana-mana, tidak. Sudah tidak waktunya ya. Baru saja tadi saya waktu merenung dan berdoa, Roh Kudus mengatakan bahwa anakku, saat-saat ini adalah saat untuk kita bersolek. Apa artinya bersolek? Mempersiapkan diri, mempercantik diri, mempercantik hatimu, membersihkan hatimu. Coba kalau pengantin itu, kalau seorang wanita ataupun laki-laki mau jadi pengantin, biasanya kan dilulur, dipingit gitu ya. Itu kalau gaya Jawa, tapi tempat lain pun sama lah ya, nggak jauh beda, pasti dipercantik dirinya. Nah, sekarang pun sama saudaraku ya. Ini waktunya mengkoreksi hatimu. Masih ada nggak setitik noda di sana? Tapi jangan takut ya, karena noda itu nanti Yeshua HaMasyiah melalui Roh Kudusnya dan hamba-hambanya sesama kita itu akan mengkorek ya. Seperti kemarin saya sudah merasa beres, sudah merasa ini ya. Senior saya mengatakan, Mbak ini loh, buka coba channel ini. Begitu, padahal saya sudah nggak mau. Saya nggak ada urusannya. Saya mau murni yang daripada Yeshua HaMasyiah saja Bu. Tapi dipaksa saya, oke saya buka. Nah waktu itu saya baru tahu,
ternyata masih ada setitik. Nah, setitiknya ini saudaraku, Roh Kudus nggak mau. Jadi saya minta pemberesan lebih lagi. Makanya hari ini saya hanya bisa menjawab, ayo tenangkan hatimu, teduhkan hatimu. Bukankah aku mendatangimu dengan kasih? Kalau engkau pulang dengan air mata dan kekecewaan, koreksilah dirimu, ya. Jadi jangan hanya mau mengajar, tetapi tidak mau diajar, ya. Karena kita ini anak-anak Hamasiah. Jadi Anda mengajar saya pun dipakai untuk mengajar Anda. Jangan pernah sombong, karena yang mendapatkan nubuat bukan hanya engkau. Seluruh pendoa syafaat di seluruh dunia ini, semua mendapatkan nubuat. Semua mendapatkan penglihatan, tetapi kami tidak koar-koar, kami tidak sembarangan memberitakannya. Kenapa perlu diuji? Saya saja mengujinya selama 28 tahun. Baru hari ini berani, karena pembacaan kitab Wahyu ini pertama diserahkan kepada Anda. Ya, pertama saya berikan buku ini kepada Anda. Pasal 1 sampai 11. Tetapi Anda menolaknya, ya. Anda mengulur waktu sehingga Yeshua HaMasyiah memulihkan hati saya dengan sempurna dan saya dipakai maju untuk membacakannya. Karena pesan firman ini harus dibacakan. Tidak peduli apa yang kau pikirkan, tapi yang kubacakan murni dari Roh Kudus. Maka tenangkan hatimu saudaraku, ya. Tenangkan hatimu, ya. Dan seluruh pendengar, ya, seluruh yang menyimak, yang menonton YouTube ini, jangan mengadu firman Tuhan, ya. Tapi ayo selidiki, renungkan, cross check dengan roh yang ada di dalam hidupmu, ya saudaraku. Jadi damailah semuanya, ya. Keempat sangkakala yang pertama. Sebelum saya masuk kepada keempat sangkakala pertama, ini ada pesan yang sangat penting saudaraku. Ya, mari kita membaca berita, belajar membaca berita, ya, mengawasi, mewaspadai dan berjaga-jaga dengan memperhatikan setiap peristiwa. Sekarang ini kita lihat kebijakan, ya, saudaraku, kebijakan perjalanan ke luar negeri sudah sangat dibatasi, saudaraku. Alasannya untuk yang para pegawainya untuk menghemat anggaran. Nah, tapi orang-orang lain pun sudah mulai dipersulit. Benar tidak? Ayo komen semuanya. Kemudian TKI mulai ditarik, mulai dideportasi. Dan ini bersamaan dengan kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang terpilih, ya, yang arti dari namanya itu sangkakala. Anda tahu? Ya, karena bahasa Inggris dan diartikan itu sangkakala. Saya panggil dia sangkakala, ya. Kita sepakat, ya. Jadi pemimpin sangkakala ini dia juga melakukan deportasi massal. Benar saudaraku? Benar. Nah, saudaraku, pemimpin ini oke. Awalnya dia banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, benar. Dan dia bertobat. Dan kita sebagai orang percaya kita berikan kesempatan. Benar bukan? Benar. Karena kalau kita tidak berikan kesempatan, lah Tuhan aja kasih kesempatan kok apalagi kita. Tetapi ingat, meskipun dia bilang dia bertobat dan dia membawa orang-orang yang dia pimpin bertobat, kita harus tetap awasi spiritnya. Siapa yang bilang kalau saya mengatakan bahwa dia itu murni? Enggak, semua orang perlu dimurnikan. Nah, dalam proses pertobatannya apakah dia berhasil atau tidak, kita tidak tahu. Apakah dia bertobat dengan sungguh-sungguh atau pura-pura, kita tidak tahu dan kita tidak boleh menghakimi. Tetapi pesan Roh Kudus, waspada. Ya saudaraku, waspada. Saya teruskan lagi, semoga Anda semakin dibukakan, ya. Nah, tahu nggak saudaraku, injus, ya, injus suntikan kepada kita pasti banyak yang menolak. Karena apa? Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan juga mulai memberitahukan. Banyak kok kawan-kawan hamba Tuhan yang sudah mulai sadar. Dan saya acungi jempol 2, bukan hanya 2, tapi sama kaki saya jadi 4. Jempol 4 tuh nggak cukup, ya, untuk para hamba Tuhan yang sudah bangkit, mulai menyadari, mau mengakui kekeliruannya, dan mau membawa jemaatnya kembali kepada Yeshua HaMasyiah. Itu luar biasa, ya. Nah saudaraku, karena kita sulit, maka bayi-bayi yang baru lahir, jadi Anda yang masih mengandung, tolong dengarkan, ya. Dan Anda yang sudah punya anak juga tolong dengarkan, ya. Yang mau punya cucu juga tolong dengarkan.
Injus digunakan kepada bayi-bayi yang baru lahir. Dia baru lahir, oe langsung disuntik. Suntiknya apa? Vaksin. Vaksin saya sebut lagi ya. Jadi nggak apa-apa lah, udah terlanjur ya. Jadi itu di dalamnya ada nanopartikel untuk menaruh digitalisasi, saudaraku ya. Ada, dan saya tidak ngarang. Tayangannya banyak. Buka channelnya Bapak Dharma Pongrekun. Ada di sana, semua ada. Selain itu juga channel-channel yang lain ada ya, saudaraku. Bahkan WHO sendiri dia mengatakan bahwa memang diterapkan dan mulai Desember kemarin kan, saudaraku ya. Nah, saudaraku, waspada itu ya, selamatkan anakmu. Itu keji. Kenapa? Karena tidak memberikan hak pilih. Hak pilih kita sebagai manusia dirampas. Hak asasi kita dirampas dari sejak anak kita lahir ya, belum tahu apa-apa udah langsung dihambat ya, antenanya yang menuju kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yahweh dihambat ya. Jadi terus perhatikan lagi, saudaraku. Semalam saya mendapat kiriman video Pangeran Timur Tengah. Anda tahu ya, saya tidak perlu sebutkan. Salah satu daerah Timur Tengah yang banyak warga negara kita menyumbangkan uangnya ke sana, saudaraku ya. Kenapa? Karena jalan-jalan sambil ibadah ya. Jadi saudara-saudaraku, engkau yang menangkap di luar kami, sadarlah kalian sedang diperalat ya. Nah, saudaraku, dia masuk ke gereja. Haleluya, puji Tuhan, ada jiwa baru masuk begitu ya. Tapi ingat, tadi loh kita terima welcome. Tetapi kita harus waspada, saudaraku ya. Saya bilang waspada, bukan menghakimi ya. Jadi kita waspada, perhatikan. Jangan terlalu tulus. Kan Tuhan aja taruh kan begini perkataannya. Cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Pakai itu di akhir zaman ini sangat penting, saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku ya, digitalisasi, zonasi, Anda nggak boleh keluar negeri. Yang di luar negeri mulai ditarikin ya. Jadi semua dikumpulkan dalam negara masing-masing sekarang. Itu masuk kepada zonasi, sudah mulai dipersiapkan semua. Jawa Tengah saja berapa itu yang sudah pecah? Ini sudah dibuat daerah-daerah provinsi atau apa itu, berarti kabupaten ya. Itu sudah semakin banyak loh daerah-daerahnya dipecah-pecah itu ya. Nah, jadi zonasi, saudaraku, zonasi, Anda hanya bisa keluar dari rumah 15 menit. Kalau sudah lebih dari 15 menit Anda dikontrol ya, dikontrol. Itu ada semua, itu ada di channelnya Pak Pongrekun, ada semuanya. Saya juga dapat gak hanya dari channel dia sih, karena saya suka cari kemana-mana. Ketika Roh Kudus bukakan, kalau saya cari gak akan dapat itu ya. Nah, jadi saudaraku, nah tolong jangan ada yang mem-WA saya dulu ini ya. Oh maaf, lupa saya kalau saya nggak live tapi sedang ini video ya. Maaf. Jadi digitalisasi sudah dimulai, zonasi sudah dimulai, one world religion. Langsung masuk saya. Ternyata yang berhubungan dengan keagamaan itu sedang prepare ya, prepare ourselves ya, prepare ourselves untuk menerima ya one world religion ya. Terus one world economic, coba lihat tax, pajak, semuanya dikontrol ya, semuanya dikontrol, dan sistem itu dikebut sedemikian rupa, saudaraku ya. Apalagi setelah ini dibacakan, wah mereka sudah kecolongan, mereka ngebut begitu luar biasa cepat. Jadi ayo bangkit, bangun anak-anak Tuhan ya. So wake up everybody, pray and worship Him more and more, don't be afraid ya. Karena kita ini yang kita hadapi hanyalah para penguasa yang bisa membunuh tubuh dan daging kita, tapi tidak bisa membunuh roh kita ya. Jiwa kita itu miliknya Yeshua HaMashiach. Jadi pertahankan iman, belajar menahan lapar dan mengendalikan diri ya, saudaraku. Saya masuk nih ke 4 sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala.
Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Apa maknanya, saudaraku? Ketika sangkakala pertama ditiup, maka terjadilah hujan es, api bercampur darah. Ketiga hal ini tidak terjadi hanya pada satu daerah, melainkan terjadi di seluruh bumi. Ada sebagian daerah yang mengalami hujan es. Kemudian daerah lain lagi, sebentar saya perbesar layarnya biar nggak salah-salah ya. Kemudian daerah lain lagi mengalami kebakaran yang hebat. Kemudian sebagian daerah lagi mengalami peperangan karena disebutkan api bercampur darah. Jadi terjadilah peperangan yang hebat. Seperti hari-hari ini, saudaraku, bukankah banyak menimbulkan korban jiwa? Perangnya tidak menggunakan pedang seperti zaman dahulu, melainkan menggunakan rudal, menggunakan nuklir, dan senjata-senjata lainnya yang menimbulkan api. Ini saya menyebut nuklir. Nanti Anda mau bilang, saya kurang ajar, terlalu berani, begitu. Ini Roh Kudus yang bukakan kepada saya, ya. Akibat dari perang itu, ya, jadi senjata-senjata lainnya yang menimbulkan api, sehingga dapat mengoyakkan tubuh manusia yang terkena, maka mengeluarkan darah. Sedangkan akibat dari perang dan kebakaran besar yang hebat membuat suhu bumi semakin naik. Ya, coba kita amati, saudaraku. Saya senang sekali mengajak Anda untuk melihat keadaan sekitar. LA kebakarannya belum selesai, merambah ke New York. Jakarta belum juga selesai, merambah, padahal musim hujan, ya kan? Nah, gak tahu kalau sekarang sudah padam, ya, puji Tuhan, karena hujan deras Tuhan turunkan menolong kita, ya. Nah, saudaraku, kebakaran ini akan memicu semakin panas. Lalu ada di negara kita dibuka berapa puluh juta hektar itu, berapa ribu hektar itu, ya, yang dibuka untuk lahan pertanian. Saudaraku, itu hutan, ya. Jadi hutan itu yang mengeluarkan oksigen, dan oksigen itulah yang membuat suhu bumi ini menjadi stabil, menjadi sejuk. Kalau dihabisi segitu banyaknya, seharusnya kalau saya dulu mengajar dan saya diajar, kalau kita mau menebang pohon, itu kita sudah harus menanam, ya. Jadi ketika tanaman kita sudah hampir tinggi dengan pohon itu, ya, paling tidak di setengahnya lah, baru kita boleh tebang pohon itu, sehingga kelangsungan dan kelestarian lingkungan bisa terjaga. Tapi yang sekarang tidak loh, sudah ditebang semuanya kan. Nah, saudaraku, sebagian daerah lagi mengalami peperangan karena disebutkan api bercampur darah. Jadi terjadilah peperangan yang hebat, seperti hari-hari ini yang menimbulkan banyak korban jiwa. Perangnya tidak menggunakan pedang seperti zaman dulu, melainkan menggunakan rudal, menggunakan nuklir dan senjata lainnya yang menimbulkan api dan mengoyakkan tubuh manusia yang terkena, maka mengeluarkan darah. Sedangkan akibat dari perang itu sendiri akan suhu bumi semakin naik, matahari sangat panas, menyebabkan pohon-pohon dan rumput-rumputan hijau hangus, terbakar, ya. Ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Binasalah sepertiga dari semua kapal. Saya minta Anda tetap membuka ayat 8 ini, ya, karena ada penyingkapannya nanti. Nah, pada saat sangkakala yang kedua ditiup, maka terjadilah sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Bisa nggak Anda bayangkan? Karena meterai sudah dibuka, maka Anda pasti bisa membayangkan. Dilemparkan ke laut. Hal ini bicara tentang apa? Kalau memasukkan ke laut itu, ini gunung besar ini hanya ilustrasi, saudaraku, ya. Tetapi maksudnya adalah sesuatu senjata yang dimasukkan ke dalam laut yang nanti
bisa memicu munculnya gunung besar, gunung api besar? Jawab. Nanti kalau aku yang menyebutkan katanya terlalu berani ya. Jadi dilemparkan ke laut. Hal ini bicara tentang nuklir yang akan dilepaskan menghantam ke laut. Artinya digunakan untuk latihan-latihan perang, bahkan untuk persiapan menyambut perang besar dan terjadinya perang nuklir. Ini kan sudah terbuka, ya enggak? Terbuka kan? Nah, jadi kalau sudah terbuka kenapa harus kita tutupi gitu loh. Ya, jadi kalau Anda mengatakan siap jadi martir tapi kok pakai AI wajahnya, kan Tuhan katakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang membutuhkan kita masih banyak jiwa, belum selesai tugas kita. Jadi kita tidak boleh martir duluan. Martirnya harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau hari ini saya belum boleh menunjukkan wajah, ya nurut saja. Kenapa? Wong saya memberitakan ini bukan untuk kepentingan saya sendiri kok ya. Saya ini hanya utusan, diutus begini ya saya lakukan begini, nggak boleh lebih ya. Nah, saya lanjutkan ya. Artinya, belum sampai situ. Akibat dari hal ini maka sepertiga dari laut menjadi darah dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Artinya kapal-kapal yang lewat di lautan atau sedang bersandar di lautan tersebut akan ikut habis terbakar. Berikut penumpangnya ya. Jadi akan menimbulkan kehancuran yang besar karena nuklirnya ini sekarang kalau Anda mengikuti perkembangan teknologi perang ya, sekarang bahkan sudah diciptakan bom nuklir hanya sekepalan bola tangan. Tetapi daya hancurnya, daya ledaknya begitu hebat dan tidak menimbulkan suara dan juga tidak menimbulkan bau, tetapi beracun ya. Asapnya sangat beracun, tapi nggak ada baunya itu asapnya. Ya, apakah sudah ada saat ini? Nggak tahu. Ya, jadi mari selidiki. Sudah ada sih kalau perkembangan teknologinya sudah ada. Cuman asap beracunnya itu yang tanpa bau, apakah sudah dipakai atau belum tahu. Karena kemarin saya lihat berita yang luar negeri itu katanya ada asap beracun. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu adalah Absinthus, loh saudaraku. Jadi dari mana kok tahu ini nuklir? Berita yang beberapa waktu yang lalu disebutkan bahwa presiden dari Rusia itu sendiri menyebutkan bahwa nuklirnya dia bernama Absinthus. Kemudian setelah itu agak rame, mulai dibenamkan berita itu ya. Jadi Absinthus itu nama dari senjata. Bahkan zamannya Yohanes sudah tertulis. Ya, masih bilang saya keterlaluan mengatakannya. Dan sepertiga dari air menjadi Absinthus. Buka ya, Wahyu pasal 8 ayat 11. Jadi saya tidak mengarang ya. Kalau saya bilang di Utara Jawa pun ada, ya karena itu Roh Kudus beritahu. Bahkan ketika masuk ke dalamnya aja saya dikasih lihat kok. Anda nggak lihat, saya juga nggak syuting buat apa. Dan sepertiga dari air menjadi Absinthus dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya, jadi kalau Anda berkata saya mengada-ngada, sejak Anda belum bertobat, saya sudah bertobat. Saya dari bayi sudah diproses, ya ketahuilah itu, sudah dimurnikan. Pemurnian Anda dengan pemurnian yang saya alami lebih sakit saya. Tapi bedanya Anda jatuh ke dalam dosa dan bertobat, saya tidak jatuh ke dalam dosa. Tubuh saya murni sampai hari ini. Pemikiran saya pun murni sampai hari ini. Saya tidak pernah belajar klinik, saya tidak pernah belajar sihir. Saya juga tidak pernah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dan saya juga tidak bercerai, mengerti ya? Jadi kalau mau marah, jangan marah. Ya, naik kepada Bapa Yahweh. Naik, masuklah ke sana ya. Jangan panas hatimu. Maknanya, pada saat sangkakala ketiga
ditiup, maka jatuhlah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Artinya sekarang ini, ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Yohanes dalam penglihatannya mengacu kepada nuklir. Dan bahkan nama bintangnya adalah Absinthus. Itu pun digunakan untuk nama senjata nuklir dari salah satu negara yang saat ini sedang berperang. Pada saat nuklir dilepaskan atau digunakan, maka daerah yang terkena hantaman nuklir dan sekitarnya akan mengalami radiasi yang hebat dari mata-mata air. Dan sungai semuanya menjadi beracun, saudaraku ya. Sehingga orang-orang yang meminum air tersebut akan segera keracunan dan mati. Bukan hanya manusia, tapi juga para binatang dan tanaman, ya. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Dan demikian juga pada malam hari. Saudaraku, saya sudahi dulu, nanti Anda lanjutkan mencari video tambahannya ya saudaraku, karena sudah 35 menit. Nanti kami akan kesulitan untuk menguploadnya. Harusnya sebelum 35 menit saya berhenti. Baik saudaraku, terima kasih. Yeshua HaMashiach memberkati. Yang ingin lihat kelanjutannya, silahkan ikuti video berikutnya. Haleluya, Tuhan Yeshua memberkati.